Tapi kalau zamannya beliau Imam Nawawi entahlah pakai apa, yang jelas ya pakai minyak karena sudah ada minyak. Nah, beliau menulis kitab atau ngarang kitab di waktu malam. Nah, saat itu kemudian lampunya mati. Damarnya ya. Ya itulah pokoknya Bu ya. Yang jelas lampu yang bukan dari listrik, atau lentera tapi nggak pakai listrik. Lentera untuk menyinari sebagai cahaya penerangnya di waktu itu karena malam hari itu mati. Namun beliau tetap bisa menulis karena apa? Karena ternyata jari telunjuknya beliau bersinar. Nah, ini ya. Jari telunjuk sababah, ini bahasa Arabnya sababah, bahwa sababah atau jari telunjuknya beliau Imam Nawawi ini bersinar. Jadi menyinari sekitarnya sehingga beliau menulis tetap bisa lanjut. Nah, ini diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan orang biasa. Ini bukan orang yang gemen-gemen, ini bukan orang main-main. Ini adalah kekasihnya Allah. Ini Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati kepada alim, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di majelis yang mulia ini, yang sama-sama menjalankan dan mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, utamanya para pengurus DKM Masjid Al-Mutmainnah Marbella Residen, semuanya saja muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah memampukan kita, memberikan kemampuan yang tentu ini adalah kenikmatan yang luar biasa, dan tentu ini semuanya harus kita syukuri, yakni kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan zahiran wa batinan, sehingga di pagi yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, Allah berikan kemampuan. Yang pertama, Allah berikan hidayah, Allah berikan inspirasi di dalam hati kita untuk melakukan hal yang baik. Apa itu? Menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan kemudian mengikuti kajian thalabul ilmi. Nah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Inspirasi ini, hidayah ini adalah merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Tapi tidak berhenti di kenikmatan ini, tidak berhenti di hidayah, Allah juga berikan taufik kepada kita. Taufik ini adalah kekuatan, kudrah, kemampuan untuk melaksanakan
ketaatan yang masih terbersit di dalam hati. Jadi hidayah saja tanpa adanya taufik itu hanya sebagai angan-angan belaka, itu hanya sebagai cita-cita belaka, itu hanya sebagai harapan belaka. Tapi kalau sudah ada taufik, Allah mampukan kaki kita, Allah mampukan tangan kita, Allah mampukan kekuatan pada tubuh kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini. Ini wajib hukumnya kita syukuri agar Allah senantiasa tambah kenikmatan ini dari hari ke hari semakin banyak dan semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi Agung, manusia termulia, al-insanul kamil, manusia paripurna yang kelak di hari kiamat, di hari akhir kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya. Karena dengan liwaul hamdi, karena dengan bendera di bawah naungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya akan selamat dari hiruk pikuk, dari bahayanya atau dari sesuatu yang sangat dahsyat kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang berbahagia, pada kajian pagi hari ini saya akan memulai kajian kitab yang insya Allah akan secara rutin dalam sebulan kita laksanakan secara kontinu 2 kali, dan temanya dan materinya insya Allah akan bersumber dari kitab yang sama, walaupun nanti penambahan-penambahannya tentang komentar ulama yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan dari kitab yang lainnya. Tapi yang jelas sebagai sumber utama dari kajian kita adalah kitab Arba'in Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab ini memuat lebih 40 hadis, ya 41 atau 40 sekian hadis yang mengandung mutiara-mutiara dari Rasulullah terkait sesuatu yang muhim, sesuatu yang penting, hal-hal yang urgent di dalam agama kita. Nah, kitab ini kenapa kok ada Nawawinya? Karena pengarangnya adalah Imam An-Nawawi. Pengarangnya adalah Imam Nawawi. Di dalam tradisi madhab Imam Syafi'i atau madhab fikih yang menganut pola pikir atau metodologinya Imam Syafi'i, beliau ini termasuk dari mujtahid muharrir, ya, mujtahid yang meneliti pendapat-pendapatnya imam di atasnya. Imam di atasnya ini Imam Syafi'i. Nah, beliau juga sudah masuk kategori imam mujtahid, ya, Imam Nawawi ini. Beliau sangat luar biasa, memiliki banyak kitab. Artinya usia beliau sekitar 46 kalau nggak salah usia beliau, namun karya beliau sangat banyak. Yang sangat terkenal itu adalah kitab Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab, kitab fikih yang terdiri dari berjilid-jilid, 14 jilid itu, ya. Kalau disusun segini, ya, satu meja ini, sekian belas juz jilid. Nah, itu Imam Nawawi. Usianya yang hanya segitu, tapi karyanya luar biasa, dan karyanya menjadi monumen semuanya, monumental semuanya. Nah, di antara karya beliau adalah ini, ya,
kitab Arba'in Nawawi ini tentang hadis-hadis yang menurut beliau sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam. Nah, beliau juga termasuk ulama yang membujang sepanjang hayatnya. Ya. Ada satu kitab bapak-bapak, ibu-ibu yang berjudul Al-Ulamaul Uzzab, ulama-ulama yang membujang sepanjang hayat, alladzina atharu al-ilma 'ala zawaj, di mana mereka ini, beliau-beliau ini, ulama-ulama ini lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan ilmu 'ala zawaj daripada menikah, ya. Jadi ada sekian banyak ulama di kitab ini ditulis, di mana mereka semuanya ini adalah ulama-ulama yang membujang sepanjang hayatnya. Jadi belum pernah menikah sama sekali. Kenapa? Alasannya karena lebih mengutamakan ilmu, nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu daripada menikah. Karena kalau sudah menikah, ada ulama yang mengatakan dzubihal ilmu, mohon maaf ini agak vulgar, dzubihal ilmu, tapi karena ini ilmu maka disampaikan tidak apa-apa dalam rangka ilmu. Dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa, ilmu itu disembelih, dzubiha disembelih, atau artinya itu hilang, ya, makna kiasan dari hilang. Dzubiha disembelih, al ilmu apa ilmu, baina afkhadhin nisa, di antara, mohon maaf, pahanya perempuan. Nah, jadi kalau ilmu itu sudah, misalkan orang menuntut ilmu kemudian sudah menikah, disibukkan dengan prahara rumah tangga, disibukkan dengan lagi ketika sudah hamil, kemudian punya anak dan semacamnya, sibuk mencari nafkah dan seterusnya, maka dzubiha disembelih ilmunya. Artinya apa? Yang awalnya sangat semangat sekali menuntut ilmu, sehari misalkan menuntut ilmu, fokusnya mencari ilmu bisa sampai 10 sampai 12 jam, tapi kalau sudah menuntut ilmu 5 menit saja sudah ngoyo, sudah bersusah payah. Karena apa? Karena menurut ulama tadi ilmunya sudah sembelih. Lantaran apa? Lantaran sudah menikah, baina afkhadhin nisa, antara pahanya perempuan. Jadi pahanya perempuan ini bahaya, bisa menyembelih ilmu, ya. Ini bukan berarti perempuan yang dipersalahkan, tidak ya. Bukan berarti demikian, tapi ini hanya sebagai sebagai pengingat saja kepada orang-orang, kepada umat Islam, jika memang dirasa ilmu agamanya atau dalam hal menuntut ilmu itu masih dirasa butuh, kurang banyak, maka seyogianya kita tetap lebih mengutamakan menuntut ilmu. Nah, ini harus kita motivasi anak-anak kita nanti. Jadi selagi dia masih minim ilmunya, masih belum punya bekal, entah itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, maka tetap kita motivasi dia untuk belajar, untuk sekolah, untuk mondok, pesantren dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena kalau sudah ketemu dengan perempuan, suka, bahkan sampai cinta-cintaan, wah ini bahaya. Alamat ilmunya sudah mau disembelih. Wah, ini bahaya. Padahal bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang luas dan penuh prahara, penuh masalah ini, dia menurut kita masih belum mampu. Maka harus kita motivasi untuk terus belajar sampai dirasa dia siap untuk mengarungi kehidupan yang lebih kompleks lagi, yakni untuk menikah. Nah, beliau Imam Nawawi termasuk dari ulama yang membujang, yang menjomblo sepanjang hayatnya, ya. Nah, ini Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi menurut ulama beliau dikatakan termasuk waliyun min auliyaillah. Jadi walaupun bujang, walaupun jomblo sampai beliau wafat,
tapi beliau termasuk waliun min auliyaillah, termasuk walinya Allah, kekasihnya Allah. Bahkan di antara karomahnya, nah ini Bu, seorang wali, seorang kekasih Allah itu kalau dia adalah wali beneran, ya, itu dia pasti memiliki karomah, memiliki satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau Nabi punya apa? Wahyu, ya. Nabi punya wahyu, punya mukjizat, ya, mukjizat yang menampilkan atau yang menunjukkan bahwa dia itu hebat, tak terkalahkan. Nah, kalau wali punya karomah. Namun begitu, karomah ini tidak semuanya ditampilkan oleh Allah, ya. Tidak semuanya ditampilkan oleh Allah. Ada juga sebagian walinya Allah yang khumul. Sebagian wali Allah yang dia tidak, kalau orang Jawa itu bilangnya orang ngawai. Orang ngawai itu dia seperti enggak kelihatannya, nampaknya dia enggak serius gitu, enggak seperti orang alim, enggak seperti orang yang dicintai oleh Allah, tidak seperti kekasih Allah, tapi batinnya, ya, secara batin dia wali Allah, dia adalah kekasihnya Allah. Jadi secara penampilan biasa-biasa saja, secara fisik tidak menampilkan bahwa dia sosok kekasihnya Allah, tapi di balik itu, ya, dia adalah orang yang takwanya, tingkat ketakwanya di atas rata-rata, ilmunya di atas rata-rata orang yang awam, ya, sehingga dia mendapatkan status wali. Tapi mastur, nah, mastur ini apa? Tertutupi, dirahasiakan, ya, dirahasiakan. Namun Imam Nawawi tidak termasuk wali yang mastur, wali yang kewaliannya itu ditutupi oleh Allah, karena beliau diketahui oleh ulama, ya, oleh orang-orang alim di sekitarnya, beliau memiliki satu karomah. Di antara karomahnya adalah beliau kan, kalau kita melihat background beliau, usianya hanya 40 sekian tahun saja, tapi karangannya, kitab-kitabnya sangat banyak sekali, kurang lebih 40 kitab, ya. Bahkan yang satu kitab, satu bab sekian jilid, mungkin satu meja ini yang Majmu' tadi itu. Nah, beliau karomahnya di bidang ini, di bidang ilmu. Jadi sehari-hari beliau itu taklim, ngajar. Di samping ngajar, menyampaikan ilmu, beliau juga menulis kitab, ya, beliau juga menulis kitab. Menulis kitab, kemudian dari ini Allah tampakkan karomahnya dari sini. Dulu kan nggak ada lampu, Pak, nggak ada lampu, ada lampu-lampu kayak gini. Orang Jawa istilahnya damar oblik, apa itu ya? Cepling. Apa kalau di sini? Ya pakai minyak gas kalau dulu, minyak tanah itu. Ya, tapi itu sebelum ada listrik, Bu, ya. Tapi kalau zamannya beliau Imam Nawawi entahlah pakai apa, yang jelas ya pakai minyak, karena sudah ada minyak. Karena sudah ada minyak. Nah, beliau menulis kitab atau ngarang kitab di waktu malam. Nah, saat itu kemudian mati, lampunya mati. Apa namanya? Damarnya, ya. Ya itulah pokoknya, Bu, ya. Yang jelas lampu yang bukan dari listrik, atau lentera tapi nggak pakai listrik. Lentera untuk menyinari sebagai cahaya penerangnya di waktu itu, karena malam hari itu mati. Namun beliau tetap bisa menulis karena apa? Karena ternyata jari telunjuknya beliau bersinar. Nah, ini ya, jari telunjuk sababah, ini bahasa Arabnya sababah, bahwa sababah atau jari telunjuknya beliau Imam Nawawi ini bersinar. Jadi menyinari sekitarnya sehingga beliau menulis tetap bisa lanjut. Nah, ini diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan orang biasa. Ini bukan orang yang gemen-gemen, ini bukan orang main-main. Ini adalah kekasihnya Allah. Ini kekasihnya Allah. Karena apa? Karena ternyata walaupun mati lampu tetap bisa bersinar dari jari telunjuknya. Ini Imam Nawawi, ya. Entah kalau ada yang namanya Imam Nawawi sekarang
apakah juga seperti ini entahlah. Ya, sinarnya tak dari listrik, bukan dari jari telunjuknya. Ini Imam Nawawi. Ini artinya apa? Bahwa yang kita kaji ini adalah kitab dari ulama yang luar biasa. Beliau lebih memprioritaskan ilmu daripada segalanya. Ya, jadi ilmu adalah segalanya menurut beliau. Ya, ini terkait biografi dari Imam An-Nawawi. Jadi saya akan membacakan runtut dari hadis pertama sampai selesai. Tidak saya zigzag, tidak saya sesuaikan dengan tema yang misalkan sekarang pilpres, kemudian saya pilih yang cocok dengan pilpres, enggak. Ya, saya akan mengikuti alurnya Imam Nawawi di dalam penyusunan kitab ini sesuai dengan susunan kitab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang bersifat maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Jadi setiap kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh ulama itu selalu diawali dengan basmalah. Nah, oh iya, saya pernah ini ya, katanya hadis arba'in pernah disampaikan juga di kajian-kajian sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena ahlul ilmi, orang yang termasuk dari ahlul ilmi itu adalah orang yang ketika menyimak suatu ilmu yang sama, walaupun sampai 1000 kali, rasa hormatnya, rasa ta'zimnya tetap sama. Ini menurut siapa? Syekh Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Jadi seorang ahli ilmu, ya, orang yang ya disebut ahlul ilmi, ya. Ahlul ilmi itu adalah ketika menyimak suatu ilmu dia hormat, ta'zim kepada ilmu tersebut, walaupun sudah mendengarnya sampai 1000 kali, alfa marrotin, walaupun sudah menyimak sampai 1000 kali. Kalau tidak demikian, misalkan ada ilmu yang sama, kemudian suatu hari kita mendengarkan lagi. Nah, rasa hormat kita, antusias kita menyimaknya tidak sama seperti ketika kita awal mendengarnya. Maka falaisa min ahlil ilmi, maka kita tidak termasuk ahlul ilmi. Karena apa? Karena hormat kepada ilmu itu tidak terbatas, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi ketika di awal kita menyimak, sampai kapanpun kita rasa hormatnya sama seperti ketika kita awal menyimaknya. Jadi demikianlah, ya, kita sebagai orang yang mudah-mudahan cinta dengan ilmu, ya, dan mudah-mudahan juga tergolong ahlul ilmi, mendapatkan keutamaan dari thalabul ilmi, diantaranya dengan cara hormat, antusias ketika mendengarkan ilmu. Nah, ketika kita tidak antusias seperti ketika kita awal mendengarnya, maka tidak termasuk golongan dari ahlul ilmi. Ini menurut ulama, menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, maka dari itu nggak apa-apa walaupun ada sebagian hadis yang terulangi kita kaji, tapi insya Allah saya akan kaji dari tidak hanya dari satu sisi kajian hadis saja. Seandainya ada hal-hal yang terkait dengan asbabul wurud dari hadisnya, atau terkait dengan misalkan ada kisah-kisah terkait Nabi atau terkait sahabat, insya Allah juga akan disampaikan, ya. Baik, saya lanjutkan. Kenapa kok setiap kali ulama menuliskan suatu kitab itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Ya. Setiap kullu amrin dzibalin, setiap suatu hal, setiap hal yang memiliki nilai kebaikan, setiap urusan yang memiliki nilai positif, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam, maka hal baik itu akan terputus kebaikannya, akan berkurang kebaikannya. Ulama menafsiri atau menjelaskan atau mengomentari hadis ini bahwa yang dimaksud dengan ajzam itu makna asalnya buntung. Ngerti buntung ya Pak? Buntung itu kalau misalkan hewan ekornya putus ya, ekornya putus itu buntung. Nah, maksud dari putusnya kebaikan itu bagaimana? Ulama mengomentari bahwa yang dimaksud ajzam atau buntung itu adalah naqisu wa qalilul barakati, bahwa keberkahan dari kebaikan itu akan berkurang ya, akan berkurang. Jadi apapun itu aktivitas kita, jika mengandung nilai kebaikan, hal yang positif, maka harus kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Bangun tidur bismillahirrahmanirrahim, mau tidur bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat ke masjid bismillahirrahmanirrahim, dan begitu seterusnya. Semuanya kita awali dengan basmalah. Toh seandainya kita tidak hafal doa-doa tertentu, bismillah sudah mewakili dan bahkan keutamaannya sudah jelas. Keutamaannya sudah jelas. Oleh karenanya bismillah ini sangatlah penting, bahkan ulama pun menganggapnya ini adalah suatu keharusan, suatu kewajiban ketika ulama menulis satu kitab. Nah, jadi pasti diawali dengan basmalah. Nah ini, itu keutamaan dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok mesti diawali dengan basmalah? Nah ini juga ada amalan Bu, terkait dengan basmalah. Artinya ada ulama yang sudah mempraktekkan dan membuktikan, melakukan tajribah, melakukan observasi, riset ya, melakukan riset, penelitian tentang amalan basmalah ini. Di antaranya apa ini? Di antaranya ini, anna man talaha indan naumi ihda wa ishrina marratan amina tilkal lailata minasyaitani ya. Wa min mautil faj'ati wa amina baituhu minas sariqati. Maksudnya apa? Orang yang membaca basmalah indan naumi ketika tidur ihda wa ishrina marratan, berapa? 21 marratan kali ya. Orang yang membaca basmalah indan naumi ketika hendak tidur berapa kali? 21 kali ya. Aminatil kalailata, maka dia aman pada malam itu minasyaitani, dari syaitan. Maka dia akan aman, terjaga dari gangguan syaitan. Jadi mengamalkan baca basmalah berapa banyak Bu? 21 kali diamalkan ya. Basmalah kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Itu menit enggak nyampe 21 kali itu. Ya, mari kita amalkan. Ini bagus. Keutamaannya amina tilkal lailata minasyaitani, aman dari setan. Ya, terjaga dari gangguan setan. Pertama. Yang kedua, wa min mautil faj'ati, dan juga dia akan terjamin aman dari mautil faj'ah, mati yang apa ya faj'ah ini? Mati yang mendadak. Ya, mati yang mendadak. Jadi tidur tiba-tiba mati. Sebelumnya enggak sakit, enggak apa-apa, moro-moro mati, ya, moro-moro meninggal. Ini namanya mautil faj'ah. Mati yang mendadak ya. Maut yang mendadak. Jadi enggak ada tanda-tanda sebelumnya, enggak sakit, enggak apa-apa, tidur tiba-tiba bablas ya. Tiba-tiba langsung menghadap ya. Jadi kalau tidur itu adalah mati yang sementara, tapi kalau kemudian dia ternyata mautul faj'ah,
berarti dia bukan mati yang sementara, itu mati yang selamanya itu. Artinya kita kalau berharap tidak mati dalam kondisi yang seperti ini, mati yang mendadak, kita amalkanlah ini. Baca basmalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika hendak tidur ya. Itu yang kedua keutamaannya. Kemudian wa amina baituhum nasarqati, dan rumahnya aman dari maling. Ya, rumahnya aman dari pencurian, dari maling. Ini diantara keutamaan dari basmalah. Jadi sebelum tidur baca 21 kali, jaminannya adalah malam itu terbebas atau aman dari gangguan setan, kemudian aman dari mati yang mendadak, kemudian yang ketiga aman dari pencurian, aman dari pencuri. Ada lagi ulama mengatakan begini, waman katabaha salasa mi'atin marratan wa hamalaha ruziqa al-hifdha wal qabula inda jami'il khalqina. Ini amalan bagi orang yang yang aktivitasnya banyak di podium atau sering pegang mic atau sering maju sebagai pimpinan dan seterusnya. Maksudnya apa barusan yang saya baca itu? Man katabaha salasa mi'atin marratin. Salasa mi'atin marratan. Orang yang menuliskan basmalah bismillahirrahmanirrahim salasa mi'atin marratan, 300 kali. Ya, menulis bismillah sebanyak 300 kali. Wahamalah, dan dia membawanya, artinya tulis begini di kertas sebanyak 300 kali. 300 tulisan basmalah. Ini azimat itu ada ya. Jadi jimat itu ada. Bukan hal yang syirik, bukan hal yang itu adalah hal yang menyekutukan Allah dan semacamnya. Jadi jimat, azimat itu ada. Artinya walaupun dengan barokah semacam ini, misalkan menulis basmalah sebanyak 300 kali ya, 300 kali, tapi tetap jangan begini niatnya, bahwa yang menyelamatkan kita, bahwa yang menjadikan kita beruntung itu adalah tulisan basmalahnya. Nah, ini syirik jelas. Kalau seperti itu syirik jelas. Tapi kita bertabarruk dengan tulisan basmalah sebanyak 300 kali itu, kita berharap keberkahannya. Mudah-mudahan Allah dengan keberkahannya itu kita menjadi orang yang beruntung, kita mendapatkan keutamaan yang barusan itu. Nah, jadi tetap berdoanya tetap kepada Allah. Kita tetap menggantungkan niat kita hanya kepada Allah, bukan menggantungkan kepada selembar kertas yang tulisannya basmalah. Nah, ini syirik jelas. Tapi kalau tulisan itu kita jadikan sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, dan harapannya, doanya tetap kepada Allah, ini bukan syirik. Nah, ini boleh, ya, ini boleh. Nah, ini termasuk yang mengajarkan, ulama yang mengajarkan azimat ini. Barang siapa menuliskan basmalah 300 kali dan membawanya, ruziqa al-hifdha, maka dia akan diberi anugerah hifdha, hafalan. Dia akan diberi kekuatan untuk menghafal, wal qabula 'inda jami'il khalqi, dan dia juga akan diberi anugerah oleh Allah al-qabul, diterima oleh semua manusia. Artinya apa? Bahwa apa yang dia sampaikan diterima. Apa yang menjadi penyampaiannya di forum tersebut diterima oleh semua orang, oleh semua audien, oleh semua hadirin. Ya. Jadi ini layak, pantas, cocok diamalkan bagi para pendakwah atau para orator, ya, atau orang-orang yang sering pegang mic di podium atau menjadi ketua. Ya, ini cocok diamalkan. Apa barusan? Menulis basmalah sebanyak 300 kali ya, di kertas, kemudian dibawa. Bawa. Tapi begitu ya, karena kita sedang bawa al-asma al-azam ya, al-asma al-mu'azzamah, di dalamnya ada nama Allah, tapi bawanya jangan sembarangan. Artinya kalau misalkan ditaruh di dompet, terus ditaruh di dompetnya ada di bokong, kita dudukin. Wah, ini enggak jadi manjur ini. Ini malah yang jadi su'ul adab ya. Su'ul adab, enggak manjur lagi, jelas nih ya.
Kenapa sudah suul adab? Ya ditaruh di tempat yang pantas, yang layak. Apalagi kemudian kita masuk ke WC. Nah, ini termasuk ihanah, termasuk sesuatu yang menghinakan ya, menghinakan. Jadi dosa itu ya, dosa. Apalagi kalau niatnya memang diniati, saya bawa ini, saya nanti mau ke WC. Niatnya memang melecehkan begitu. Wah, ini bisa kufur, ini bisa murtad kalau gitu. Kalau diniati seperti, tapi kalau nggak sengaja, memang dia pakai enzimat itu, kemudian dia masuk WC, nggak sengaja aja ya, bukan dengan atas dasar niat. Nah, maka dosa saja dia, ya, karena kelengahannya, karena kecerobohannya. Artinya apa ya? Naruhnya juga harus hati-hati. Itu kalau bawa azimat atau hal-hal yang lafaz-lafaz yang diagungkan ya. Ya. Ini juga ulama mengatakan ini innaman katabah fi awwal yaumin minal muharrami. Ini juga termasuk amalan dari basmalah. Orang yang menulis basmalah bismillahirrahmanirrahim fi awwal yaumin, pada hari pertama minal muharrami, dari bulan Muharram, menulis bismillah mi'atan wa salasa asyrata marratan, 113 ya, 113 kali. Jadi nulis bismillah 113 kali di awal hari pada saat masuk bulan Muharram. Wa hamalah, dan kemudian dia membawanya. Lam yanalhu makruhun, dia tidak akan pernah dengan barokah itu, lam yanalhu makruhun, dia tidak akan menemui atau mendapati hal-hal yang tidak dia senangi. Ya. Hal-hal yang tidak disukai itu akan dihindarkan oleh Allah. Ya. Misalkan kita tidak suka dengan ular atau kita takut dengan ular, insya Allah diselamatkan dari ular. Kita benci dengan maling, kita dihindarkan dari maling. Nah, ini berkat dari menulis bismillah sebanyak 113 dan kemudian dia membawanya di awal bulan Muharram ya, hari pertama dari bulan Muharram. Maka lam yanalhu makruh, dia tidak akan mendapati hal-hal yang dia benci, tidak disukai. Huwa wa ahlu baitihi muddata umri. Jadi tidak hanya dia yang mengamalkan saja, tapi dia ya, orang yang menulis itu, wa ahlu baitihi, keluarganya dan keluarganya ya. Huwa wa ahlu baitihi, dan dia dan keluarganya yang ada di rumahnya. Muddata umrihi, sepanjang usianya. Jadi sepanjang hayat dia insya Allah dengan berkah, dengan barokah menulis basmalah sebanyak 113 kali, dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang dia benci sepanjang hayatnya. Lam yanalhu makruhun muddata umrihi gitu. Waman istaiqadha min manamihi, barang siapa yang bangun dari tidurnya, wa qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa bangun dari tidur kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, razaqahullahu ridwanahul akbar, maka Allah akan memberikannya anugerah apa? Ridwanahul akbar, keridhaan Allah yang agung, yang besar, yang sangat besar. Orang yang ketika bangun tidur kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan beri hadiah. Apa hadiahnya? Dia akan dapat ridhonya Allah. Dia akan mendapatkan ridho Allah yang agung. Sampai jam berapa ya? Sebelumnya lihat. Oke. Ada lagi ya. Kalau barusan itu makalah dari ulama. Nah, barusan itu adalah keutamaan-keutamaan atau keistimewaan dari basmalah yang disampaikan oleh ulama-ulama, dan itu semua didapatkan dari ilham, didapatkan dari kasyafnya dia, ya, kasyafnya para ulama atau para wali, kasyaf dari rahasianya Allah. Hal-hal yang asror, hal-hal yang itu adalah sebuah rahasia, kemudian disingkap oleh Allah, ya, disingkap di dalam hatinya para kekasihnya Allah ini, dan dia menemukan rahasia-rahasia yang agung. Di antaranya
barusan, keutamaan dari basmalah, keutamaan dari bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi kalau ada fadilah ya, keutamaan itu tidak mesti itu dari hadis ataupun Al-Qur'an. Karena ada juga keutamaan itu didapatkan dari ilhamnya para kekasihnya Allah. Ilham yang didapatkan oleh para aulia illah ya. Di antaranya beberapa amalan tadi itu. Jadi itu enggak ada. Qur'annya ada enggak? Enggak ada. Sumber Qur'annya enggak ada. Hadisnya enggak ada. Tapi dari siapa? Dari ulama, dari aulia. Mereka adalah orang-orang yang hatinya sudah disingkap, dibuka oleh Allah. Jadi ada sebagian rahasia-rahasianya Allah yang sudah diberikan oleh Allah secara langsung kepadanya. Nah, ini orang-orang pilihannya Allah, para wali. Nah, jadi tidak semuanya yang enggak ada sumber Quran dan hadisnya itu adalah sesuatu yang enggak boleh diamalkan ya. Jadi agama itu tidak sesempit bahwa semuanya harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara umum iya, secara global bahwa semuanya pasti ada landasan Al-Qurannya, iya. Pasti ada landasan hadisnya, iya. Tapi apakah semuanya harus detail, semuanya diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis? Tidak bisa. Masalahnya secara dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun semakin kompleks, semakin banyak. Masa iya semuanya detail dijelaskan di dalam Al-Quran yang hanya 12 juz itu? Apakah semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah yang Rasulullah pun hidupnya sudah beberapa abad yang lalu gitu? Kan nggak mungkin. Nah, karena nggak mungkin, maka secara global iya memang sudah dijelaskan garis-garisnya oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Namun yang akan menjabarkan secara luas dan akan selalu relevan mengikuti perkembangan zaman itu ya ulama ya, yang akan menjelaskan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan selalu relevan sesuai perkembangan zaman itu ya ulama. Siapa lagi kalau bukan ulama? Lawang ulama adalah warasatul anbiya. Makanya percaya sama ulama ya, percaya sama ulama. Kalau ada keterangan di dalam Al-Qur'an di dalam kitabnya para ulama, kita percaya, kita taslim. Itu adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama. Ya. Jangan kemudian ketika ini enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya. Ini salah ini salah. Ini harus diberangus, harus dihentikan. Enggak begitu ya, enggak begitu. Nah, kalau barusan keterangan-keterangan itu dari maqalah para ulama, sekarang ada juga keutamaan yang bersumber dari hadis tentang keutamaan basmalah. Bunyinya bagaimana? Wa fil hadis idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannatu labbaik wa sa'daik. Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata apa? Mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka keutamanya apa? Qalatil jannatu. Surga bicara. Surga ngomong. Ngomong bagaimana surga itu? Jadi surga bisa bicara ya. Qalatil jannatu. Surga berkata, labbaika. Selamat datang, aku menyambutmu. Selamat datang wahai Allah, aku sudah menyambutmu. Wasa'daika, berbahagialah, beruntunglah, berbahagialah kamu. Jadi sudah disambut duluan ya. Kita baca basmalahnya di dunia, surga sudah ahlan wa sahlan, sudah mempersilahkan, sudah ngaturi ya, sudah menghaturi untuk dimasuki saat kita membaca basmalah di dunia. Nah, ini luar biasa ini. Labbaik wa sa'daik. Selamat datang, aku sudah siap untuk menyambutmu dan berbahagialah. Allahumma, wahai Allah, ini surga yang berkata ini ya. Allahumma ya Allah, inna abdaka fulanan, bahwa sesungguhnya hambamu fulan, si fulan. Fulan ini bukan nama tapi kalau bahasa Indonesianya anu ya.
si fulan, si anu ya. Bahwa sesungguhnya hambamu si anu, si ini qala bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata atau dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini kata surga. Ya Allah, bahwa si fulan, si bapak A, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah zahzihhu. Zahzih itu maknanya ba'id, ya, jauhkanlah dia. Ba'idhu, jauhkanlah dia. Zahzihhu, jauhkanlah dia. Orang yang mengatakan basmalah tadi itu ai ba'idhu anin nar, jauhkanlah dia anin nari, dari neraka. Wa adkhilhu jannataka, wa adkhil, dan masukkanlah dia jannataka, ke surga, ke surgamu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita baca basmalah yang jelas harus dengan tulus ikhlas. Kita bacanya harus semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, maka surga sudah menyambut kita. Ya, surga sudah menyambut kita, sudah mempersilahkan kita jauh-jauh hari ini. Dan surga juga berdoa, memohon kepada Allah untuk zahzihu, jauhkanlah dari neraka, wa adkhilhu jannataka, dan masukkanlah orang yang membaca basmalah itu ke surga. Ini luar biasa. Jadi mari kita amalkan basmalah ini karena keistimewaannya luar biasa. Nah, karena saya baca kitab ya, jadi karena bukan tematik. Kalau tematik, satu tema sekarang selesai, ya sudah selesai. Misalkan tadi malam Ustadz Amri nulis temanya bagaimana? Temanya ditulis bagaimana? Keistimewaan niat. Nah, keistimewaan niat. Nah, kalau tematik, seandainya memang tematik, berarti untuk minggu depan sudah selesai, sudah nggak bahas niat. Saya ini masih permulaan baca basmalah saja, belum baca hadisnya ya. Belum baca hadis tentang niatnya, keutamaan niatnya. Baru baca basmalahnya. Artinya apa? Bahwa ini pembahasan tentang niat masih berlanjut di pertemuan yang akan datang ya. Karena bukan tematik, karena saya baca kitab ya. Saya baca kitabnya. Kita baru bahas bismillahirrahmanirrahim saja. Itu pun sebenarnya masih banyak ini pembahasan tentang basmalah. Tapi saya cukupkan karena kalau kita kaji semuanya tentang basmalah itu pun juga akan menjadi sekian pertemuan, nggak selesai. Maka saya cukupkan pembahasan tentang basmalah dan keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk mengamalkan basmalah dengan segudang keutamaannya atau keistimewaannya ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan fadilahnya sehingga kita juga termasuk orang atau hamba Allah yang sesuai dengan Rasul tadi dikatakan bahwa surga berdoa untuk kita, bahwa kita diminta oleh surga agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Ya, karena ini kajian saya buka pertanyaan sebelum saya tutup. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya buka. Oke. Gitu ya. Jadi gini. Makna katabah menulis itu jadi mengalami perkembangan. Jadi sebagai orang yang tidak konservatif, sebagai orang yang tidak kolot ya, kita memaknai katabah jangan selalu dengan menulis tangan dengan pulpen. Sekarang ngetik pun di komputer itu juga termasuk katabah, menulis ya. Jadi menulis pakai komputer ya, jadi kita tulis ketik di komputer pun itu juga termasuk katabah. Artinya boleh. Jadi kalau orang yang konservatif, yang kolot bahwa maknanya katabah harus menulis dengan tangan, harus dengan pulpen, nah ini kolot, nggak bisa ini. Orang yang seperti ini nggak bisa berkembang. Ya, dia akan ditinggalkan oleh zaman. Ya, dia akan ditinggalkan oleh zaman. Oleh karenanya maka katabah menulis yang makna asalnya dulu pakai kolam, pakai pen, bahkan pulpen celup ya, yang di depan, celup, tulis. Nah, itu kolam, itu katabah ya.
Tapi kalau sekarang nggak harus begitu. Jadi mengetik di komputer, laptop dan semacamnya itu pun juga disebut dengan kataba. Bisa, ya, bisa. Insya Allah tetap akan mendapatkan fadilahnya, Pak. Ya, ya. Nah, ini jadi kita harus menjadi orang yang mengikuti zaman, bahwa manusia an-nas itu adalah anak dari zaman. Itu memang betul, ya. Kita harus selalu up to date, ya. Kita harus selalu up to date. Nggih. Ya. Oke. Biasanya kalau yang suka sopan kan dengan kalau pas sopan enggak. Kebetulan Pak ya. Kebetulan di kitab ini kan syarahnya dari Arba'in, yang saya baca kitab syarah Arba'in. Nama kitabnya judulnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab syarahnya hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Al-Jurdani ini penulis kitab syarah dari Arba'innya ini dan yang saya baca ini. Nah, beliau tadi ngutipnya begini. Wa fil hadisi, ya, wa fil hadisi idza qala. Artinya apa? Sanadnya belum ditulis. Nah, tapi saya insyaallah bisa untuk melacak bahwa ini sanadnya dari mana, sumbernya dari mana, apakah terdapat di dalam kutubus tis'ah atau kutubus sittah, ya, hadis-hadis yang sahih terdapat di kitab-kitab hadis yang sahih itu atau tidak, atau ada kitab-kitab yang lainnya, kitab hadis yang lainnya dan juga dinilai sahih atau dhaif atau bahkan maudhu. Enggak mungkin kalau maudhu, enggak mungkin. Beliau orang alim, enggak mungkin menampilkan hadis yang maudhu. Kalaupun dhaif enggak masalah sebagai fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi hadis dhaif itu boleh diamalkan. Boleh diamalkan selagi senyampang itu untuk keutamaan amal. Amal-amal yang sifatnya keutamaan. Bukan dalam bab halal haram. Nah, ini. Jadi kita pentingnya mempelajari mustalahul hadis. Jadi tidak hanya hadis saja, tapi juga mustalahnya, ilmu tentang hadis, ulumul hadis, itu seperti itu. Bahwa mengamalkan hadis sahih, hadis dhaif itu boleh, tapi dalam bab fadhailul amal, keutamaan amal, bukan dalam kasus, bukan dalam bab halal dan haram. Tapi kalau dalam halal dan haram maka harus sahih, ya. Setidaknya hasan, ya, setidaknya hasan. Harus sahih atau setidaknya hasan. Nah, ini tadi yang dibahas tentang keutamaan basmalah. Maka seandainya pun in doif, nanti saya lacak, misalkan ini doif, ya nggak apa-apa kita amalkan. Artinya kita percaya ini sebagai motivasi untuk melakukan keutamaan amal, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nanti insya Allah saya lacak. Ya. Di sini tidak disebutkan sumbernya, tidak ada footnote yang menjelaskan hadisnya ini adalah hadis sahih atau doif. Yang jelas seperti itu, kita memahaminya bahwa hadis sahih dan hadis dhaif itu seperti itu. Hadis dhaif apakah selamanya tidak boleh diamalkan? Tidak. Boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, keutamaan amal. Kalau dalam bab menjelaskan tentang hukum halal dan haram, itu yang tidak boleh pakai hadis dhaif. Demikian. Pahami ya? Ya, nanti soal ini hadisnya sahih atau tidak, insyaallah nanti saya lacak. Saya belum sempat melacaknya. Ya. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Ada Ibu? Sudah nggih? Cukup ya? Nggih. Nggih. Kalau dirasa cukup, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.